Pantauan keadaan pasca gempa di Aceh masih terus kami lanjutkan informasinya di Good Morning. Kali ini kita akan bahas terkait dengan sebetulnya seberapa banyak jumlah korban ataupun juga bantuan-bantuan yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Tadi rekan-rekan kami juga sudah melaporkan ya langsung dari Pidijaya Aceh. Kita akan terhubung dengan Bapak Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Selamat pagi Pak Sutopo. Ya, selamat pagi Mas Prabu dan Mbak Danir. Baik Pak Sutopo, mohon informasi Pak, update terkini bagaimana dari Pidijaya Aceh? Sampai dengan saat ini, korban meninggal 102 orang meninggal, kemudian luka-luka 724 orang, di mana 135 luka berat, 589 luka ringan, pengungsi 11.267, itu meliputi di Pidijaya dan di Biren, kemudian 10.534 rumah rusak yang meliputi 2.015 rusak berat, 85 rusak sedang, 8.434 rusak ringan, kemudian juga ada masjid rusak 57 unit, Maunasah rusak 87 unit, kemudian beberapa bangunan lainnya termasuk jalan mengalami kerusakan. Dan tentu saja data update ini akan terus bertambah mengingat pendataan masih terus dilakukan. Ya, mengingat banyak bangunan ataupun hal lain yang terdampak, Pak Sutopo, kami tahu BNPB masih terus berusaha di sana. Jadi apa saja yang menjadi fokus saat ini oleh BNPB dan juga BPBD setempat, Pak? Ya, selama masa tanggap darurat ini fokus utama adalah satu, pencarian dan penyelamatan korban. Jadi di beberapa tempat sudah selesai, di beberapa bangunan yang kita evakuasi, korban yang evakuasi sudah selesai, dan material atau puing-puing sudah dibersihkan. Kemudian alat berat bergerak ke beberapa tempat yang lain. Jadi ada 3 tim dalam hal ini, satu yang fokus di Ruko di Biren, di Merdu, kemudian juga ada tim mobile. Dan operasi masih terus dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Tadi lebih dari 11.000 pengungsi yang tersebar di 28 titik maupun ada juga yang mereka tinggal di rumah kerabat atau saudaranya. Maka pemenuhan kebutuhan dasar kita penuhi, baik makanan, minuman, sandang, layanan kesehatan, sanitasi, dan lainnya terus kita penuhi. Dan BNPB terus mengirimkan logistik. Kemarin kita kirim dengan menggunakan 2 pesawat, Hercules dan pesawat kargo dari Halim, langsung ke Aceh, dan hari ini kita lanjutkan. Kebutuhannya adalah tenda, kemudian permakanan, tikar, pakaian, dan sebagainya. Ya Pak Sutopo, ini 6,5 magnitud ya gempa yang melanda Pidijaya ini, tetapi 11.000 orang sekarang harus dievakuasi. Artinya memang dampaknya cukup besar begitu. Bisakah Anda menjelaskan mungkin lewat peta grafik yang ada di belakang Anda tentang bagaimana sebetulnya persebaran dari gempa ini sendiri di Pidijaya ini? Ya, kalau kita menggunakan berbagai ilmu teknologi untuk melakukan analisa, ini adalah tampilan dari drone yang kita terima kemarin siang untuk menunjukkan bagaimana tingkat kerusakan dan upaya yang kita lakukan. Ini pasar di Pidijaya, bagaimana peralatan-peralatan berat terus melakukan proses evakuasi, kemudian beberapa ruko, karena ada 105 ruko roboh, kemudian permukiman dan sebagainya. Ini untuk menunjukkan bahwa dengan melakukan peluncuran drone yang dilakukan oleh BNPB, Badan Geologi, BIK, Lapan, UGM, dan lainnya, kita bisa melakukan kaji cepat dengan baik. Demikian juga yang ada di sini, kita menggunakan satelit beresolusi tinggi. Ketika terjadi bencana besar, maka BNPB dan Lapan langsung mengaktifasi ke UN Spider, lembaga PBB yang menaungi permasalahan terkait dengan satelit, sehingga BNPB meminta daerah-daerah mana saja yang kita perlukan citra satelit. Seperti yang ada di sini, ini hanya menunjukkan citra satelit resolusi tinggi sebelum kejadian. Saat ini Lapan masih mengolah citra satelit yang beresolusi tinggi untuk setelah kejadian. Kita sudah dapat citra satelit tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11.
dan Lapan masih melakukan analisis sehingga kita bisa nanti akan bandingkan periode sebelum dan setelah. Kita akan bisa mengetahui berapa kerugian, kerusakan dan lainnya. Dan tim SAR gabungan yang ada di darat juga terus melakukan pendataan sehingga kita bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang parah, berapa banyak unitnya. Jadi kalau kita melihat sesuai dengan peta dan hasil lapangan, daerah yang paling parah adalah Kecamatan Trienggandeng, kemudian di Bandar Baru, kemudian di Merudu, ini dan Ulim. Ini daerah-daerah kecamatan yang paling Sutopo. banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Iya. Oke, baik Pak Sutopo, nanti kami akan sangat nantikan bagaimana hasil analisa dari BNPB sendiri tentang perbandingan ya antara sebelum dan juga sesudah dari gempa ini supaya juga kita memiliki gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana dampak dari gempa yang melanda Aceh Pidijaya ini.